Halo semuanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang wanita bernama Jang Eun-ha. Dia adalah kurir pengantar paket spesialis yang tidak pernah sekalipun gagal dalam menjalankan misi. Eun-ha tidak pernah menanyakan isi paket atau identitas si pelanggan. Yang terpenting dia mendapat bayaran dari pekerjaannya. Dalam pekerjaannya, Eun-ha tidak pernah mengingkari tugasnya sebagai kurir. Visi misinya hanya mengantarkan paket dengan sempurna dan tepat waktu. Dia tidak punya waktu untuk bersimpati pada pelanggan atau berpikir tentang hal lain saat mengemudi. Eun-ha bekerja di sebuah perusahaan mobil bekas milik Pak Baek. Setiap hari dengan santai dia akan mengambil mobil dari pelanggan. Namun jika ada pesan pengiriman khusus, maka pekerjaannya akan berubah jadi lebih menegangkan. Mereka juga punya montir handal, namanya adalah Asif. Semua jenis mobil pasti bisa dia tangani dengan baik. Eun-ha lalu menemui Pak Baek. Di sini dia kembali mendapatkan misi pengantaran khusus. 사장님 또 그럼요. 남의 맥주 좀 그만 의원봉 사진 먹어요. 전화번호로 보내주세요. Lalu adegan beralih kepada dua orang pria yang terlihat sedang kabur dari kejaran musuh bisnisnya. Saat melihat Eun-ha di dalam mobil, mereka sempat ragu karena tak yakin dibawa oleh seorang wanita. Namun karena mereka kehabisan waktu, akhirnya mau tak mau keduanya pun masuk. Eun-ha langsung tancap gas dan menghindari penguntit dengan skill yang sangat di luar Nurul. Para penumpang dibuat jantungan dengan cara Eun-ha mengemudi. Dia sangat cepat namun tetap rapi sehingga mobilnya tak tergores. Poin plusnya, Eun-ha selalu tahu jalan tikus. Jadi dia bisa dengan mudah mengelabui penguntit agar mereka kehilangan jejaknya. Akhirnya dua penumpang itu sampai di tempat tujuan. Mereka lalu membayar Eun-ha dan menyesal telah meragukan kemampuan driver wanita tersebut. Adegan dilanjutkan pada seorang pria bernama Kom Do-sik. Dia menjadi buronan mafia lantaran diduga melakukan praktik kolusi dengan pejabat pemerintah. Do-sik merupakan seorang duda beranak satu. Sang anak bernama Kim So-won. Mereka akan pergi meninggalkan Korea dengan cara ilegal melalui kapal laut. Di sisi lain, Pak Jo sangatlah kesal dengan ulah Do-sik, anak buah kepercayaannya. Nah, Pak Jo ini adalah seorang pemilik kasino dan semua transaksi diurus oleh Do-sik. Tapi dengan ceroboh, Do-sik memanipulasi skor untuk mendatangkan keuntungan pribadi. Alhasil kini dia jadi buronan dan sedang diintai oleh semua anak buah Pak Jo. Selain pemilik tempat judi terbesar, Pak Jo adalah ketua gangster yang paling ditakuti. Dia juga merupakan anggota kepolisian yang memiliki jabatan tinggi. Hal itu membuatnya jadi punya kekuasaan baik legal maupun ilegal. Pak Jo sangat marah dengan Do-sik karena dia mencuri kunci keamanan bank dengan nilai uang yang fantastis. Mau tak mau, dia dan gengnya harus segera mendapatkan Do-sik sebelum uangnya raib. Adegan beralih pada Eun-ha. Kali ini dia mendapat pesanan dari Gi-bang yang mewakili Do-sik untuk mengirim paket ke luar negeri. Awalnya Eun-ha tidak mau menerima tugas itu karena Gi-bang ini orangnya sangat licik. Namun Pak Baek mengubah pemikirannya hingga akhirnya Eun-ha pun setuju. Mereka pun berunding untuk mencari jalan alternatif supaya saat Eun-ha menjalankan misi tidak ada hambatan sama sekali. Malam harinya Pak Jo dan geng berhasil menemukan keberadaan Do-sik. Do-sik lalu menyerahkan kunci keamanan bank pada So-won, anaknya. Dia lalu menyuruhnya untuk pergi terlebih dahulu ke mobil Eun-ha yang sudah menunggu mereka. Do-sik lalu keluar dan mengalihkan perhatian para gangster agar anaknya bisa lewat dengan aman. Tentu saja anak buah Pak Jo menghajarnya tanpa ampun sehingga Do-sik tidak bisa berkutik. Menyadari kuncinya tak ada pada Do-sik, Pak Jo menyuruh anak buahnya untuk menginterogasi Seo-won, tapi Seo-won tidak ada di sana. Pak Jo bergegas memerintahkan anak buahnya menyisir tempat untuk menemukannya. Eun-ha tengah menunggu di jalan. Dia dibuat kaget melihat Seo-won yang sedang berlari karena dikejar gangster. Awalnya Eun-ha ragu karena klien yang datang tak sesuai dengan yang difoto. Namun karena kasihan, akhirnya dia membiarkan Seo-won masuk. Eun-ha langsung tancap gas. Saat sedang ngebut untuk menghindari anak buah Pak Jo, tiba-tiba
mobil Joe sudah berada di depannya. Ketika kedua mobil akan adu banteng, Dosik yang masih punya tenaga lalu berlari ke tengah dan menghadang Joe. Alhasil dia tertabrak dan mati dengan heroik. Sementara itu, Eun-ha dan Seo-won berhasil kabur dari para gangster tersebut. Seo-won lalu meminta untuk diselamatkan, apalagi yang dia hadapi adalah gangster dan polisi sekaligus. Seo-won juga menunjukkan uang gepokan yang dia bawa. Dia akan memberikan uang itu jika Eun-ha mau membantunya. Adegan beralih memperlihatkan Pak Oh, orang kepercayaan Pak Jo. Dia datang ke kediaman Gibang dan kelompoknya. Hebatnya, Pak Oh menghajar semua orang di tempat itu sendirian. Dia menanyakan tentang keberadaan Seo-won dan orang yang membawanya. Meski Gibang sudah sering memesan jasa pengiriman, tapi dia tidak tahu alamat perusahaan mereka. Yang dia tahu mereka cepat dan sangat sulit dilacak. Singkat waktu, Pak Jo dan pasukannya berhasil menemukan hotel tempat Eun-ha dan Seo-won bermalam. Mengingat dia juga anggota polisi, jadi melacak seseorang dengan anak kecil tidak akan terlalu sulit. Pak Jo lalu menyusun rencana untuk menyergap mereka dan menangkap Seo-won. Di dalam kamar, Seo-won terus menangis lantaran dia mendapatkan berita bahwa ayahnya telah meninggal. Bersamaan dengan itu, anak buah Jo sudah datang ke hotel dan mencari mereka. Eun-ha lalu menenangkan Seo-won, apalagi mereka sudah mendengar kedatangan anak buah Jo di hotel tersebut. Eun-ha lalu mengajak Seo-won untuk pergi dengan menyamar jadi tukang bersih-bersih. Namun Pak Jo mengetahui penyamaran Eun-ha. Di lift dia meminta Seo-won untuk mengembalikan kunci keamanan bank. Pak Jo juga mengancam akan membunuh mereka jika kunci tak segera dikembalikan. Tapi ternyata Eun-ha cukup jago baku hantam, sehingga malah Pak Jo yang dihajar habis-habisan. Alhasil Eun-ha dan Seo-won berhasil kabur dengan menimbalkan Jo yang tampak kesal. Masalah semakin rumit ketika badan intelijen juga ikut campur. Mereka akan menangkap Eun-ha yang merupakan anggota warga Korea Utara. Agent Han ternyata mengetahui semua rahasia Eun-ha. Kini polisi dan badan intelijen punya alasan kuat untuk menangkap wanita tersebut. Sedangkan Pak Jo jelas senang dengan bantuan tersebut. Karena dengan begitu misinya menangkap Seo-won akan jadi semakin mudah. Saat Eun-ha dan Seo-won sedang cekcok karena tidak bisa membawa ibunya, Pak Ho tiba-tiba menghantam Eun-ha sampai terjatuh. Sedangkan Seo-won diangkut ke mobil alias diculik oleh rekan Pak Ho. Eun-ha dengan cepat bangkit, dia melawan Pak Ho dengan menancapkan obeng di kakinya. Eun-ha lalu bergegas pergi demi menyelamatkan Seo-won dari anak buah Jo. Dia menyalakan sensor kebakaran hingga jalanan jadi licin. Lalu dia menyerang sopir yang membawa Seo-won, sehingga kini Eun-ha yang mengambil alih mobil. Pak Oh juga tak mau kalah, dia mengendarai mobil dan di sini terjadi kembali adegan kejar-kejaran yang seru. Sampai akhirnya Eun-ha berhasil mengecoh Pak Oh hingga mobilnya terjatuh dari lantai atas. Meski berhasil selamat, Eun-ha mengalami luka serius di kepalanya. Alhasil saat mengemudi, Eun-ha mulai oleng dan kehilangan kesadaran. Di sini Seo-won berlari ke jalan meminta bantuan. Dia bahkan merelakan sekantong uang demi menyelamatkan Eun-ha yang terluka parah. Pagi harinya Seo-won dan Eun-ha terbangun di dalam mobil. Rupanya pengobatan Eun-ha berjalan lancar meskipun uang Seo-won sudah ludes semuanya. Pak Baek meminta Eun-ha untuk membawa Seo-won ke pabrik. Di sini mereka mencari jalan keluar terbaik dan akhirnya menyimpulkan untuk segera mengantarkan Seo-won ke perbatasan. Malam harinya Pak Baek sedang membuat paspor palsu. Pak Jo dan para gangster datang menyerang. Mereka memukuli Pak Baek sampai berlumuran darah. Mereka mencari kunci brankas yang diduga ada di sana. Asif yang mengetahui bahwa pabrik sedang diserang langsung mengamankan Seo-won ke bagasi mobil. Namun saat Asif datang, dia kembali jadi bulan-bulanan Pak Jo. Dengan liciknya dia menggunakan Asif untuk mengorek informasi dari Baek. Mau tak mau Baek akhirnya membuka brankas untuk mengeluarkan kunci dan juga sebuah shotgun. Beberapa orang berhasil dilumpuhkan, namun akhirnya Pak Baek harus mati karena ditembak Jo. 그때 댁은 얼마나 받고 이러시나?
Eun-ha lalu datang ke pabrik. Dia melihat Seo-won yang tengah disandra. Namun yang membuatnya marah adalah kematian Pak Baek yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. Eun-ha lalu mengeluarkan obeng andalannya dan menyusun rencana. Dengan sangat cepat, Eun-ha berhasil membunuh para gangster hanya bermodalkan obeng saja. Hasip yang masih hidup melihat kesempatan untuk kabur dan memukul kaki penjaga. Lalu dia membawa Seo-won keluar dari sana. Setelah pertarungan yang sangat brutal, Eun-ha berhasil selamat dari para gangster tersebut. Dia langsung masuk ke mobil dan mencari Seo-won. Saat itu Seo-won terlihat hanya sendirian tanpa Hasip di sampingnya. Baru saja tancap gas, tiba-tiba mereka ditabrak oleh forklift yang dikendarai oleh Pak Jo. Alhasil mobil Eun-ha terbalik. Pak Jo berhasil menyandra Seo-won. Di sini terjadi perbincangan alot sampai akhirnya Jo melempar Seo-won ke laut. Eun-ha lalu bergegas mendorong Jo dan menusuknya meski dia sendiri sempat terkena tembakan. Di dalam air, si Jo sempat-sempatnya memborgol kaki Eun-ha dengan tangannya agar mereka sama-sama tenggelam. Beruntung Seo-won berhasil menuju ke permukaan setelah diangkat oleh Eun-ha. Akhirnya Eun-ha dan Jo tenggelam di danau tersebut. Beberapa minggu berlalu, Seo-won menjalani hidupnya dengan sangat bahagia dengan teman-temannya. Kini dia tinggal di panti asuhan, sedangkan Hasip melanjutkan bisnis milik almarhum Pak Baek. Hingga suatu hari Seo-won ketinggalan bis dan harus berjalan ke panti sendirian. Tak lama sebuah mobil putih berhenti di hadapan Seo-won. Ia pun mencoba melihat-lihat, namun tidak ada siapa-siapa. Hingga saat menoleh ke arah belakang, dia melihat Eun-ha yang masih hidup. Dia berhasil selamat berkat obeng andalan yang dia gunakan untuk melepas borgol. Dan film pun berakhir. Dan itulah dia kisah Eun-ha, sang driver pengantar paket khusus. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.